Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sedikit tausiah khutbah ini berkaitan dengan satu akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Akhlak ini menjadi modal beliau dalam menyampaikan dakwah. Akhlak ini merupakan menjadi sesuatu daya tarik beliau di dalam merubah perilaku orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah yang berwatak kasar, yang berwatak keras. Dengan akhlak ini Rasulullah SAW mampu melunakkan, melembutkan hati orang-orang yang keras tersebut. Apa akhlak tersebut, hadirin rahimakumullah? Yaitu adalah akhlak lemah lembut, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rifqu, atau juga dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-layyinu. Sifat lemah lembut pasti semua orang suka dengannya. Kita kalau seandainya pulang ke rumah ingin disambut oleh istri dengan pelayanan suara, nada bicara dengan kita dengan suara yang lembut. Kita kalau seandainya bekerja dimanapun, kita menginginkan atasan kita itu menyampaikan komunikasi yang baik, yang santun, yang lembut kepada kita. Begitu pula kita menginginkan agar anak itu menjadi anak yang santun dalam berbicara, yang lembut dalam bertutur kata. Yang jelas tabiat kita selaku manusia itu menginginkan akan kelembutan, dan ini merupakan salah satu daya tarik bagi seseorang ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Maka sifat lembut inilah menjadi sesuatu modal bagi dirinya. Rasulullah SAW beliau memiliki sifat lembut ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah sebutkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kamu itu bersifat lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu itu bersifat keras, bersifat kasar hatinya, maka mereka akan berpaling daripada ajakan dakwahmu. Maka oleh karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan kepada mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Ila akhiril ayat. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah memuji sifat lembut Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah mengabadikannya dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya agama Islam yang menunjukkan atas kelembutan akhlak Nabi Muhammad SAW, hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kitab Taurat digambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang amat sangat lembut. Hadis sahih riwayat Bukhari ketika Ammar bin Yasar bertanya kepada Amr bin Al-As, "Sif lana Rasulullah SAW fit Taurat." Wahai Amr bin Al-As, tolong sifati kepada kami bagaimana gambaran akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Itu kitabnya agama Yahudi. Maka dijawab oleh Amr bin Al-As, akhlak Rasul dalam kitab Taurat sebahagiannya itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan salah satu di antaranya, kata Amr bin Al-As, adalah laisa bifaddin wala ghalidin wala yaskhabu fil aswaq. Nabi itu tidak berkata yang kasar, tidak berkata yang memaki-maki, dan tidak pula dia berteriak dengan teriakan yang keras di pasar. Ini berarti
gambaran di dalam kitab Taurat Rasulullah SAW adalah memiliki sifat yang lemah lembut. Ini kalau kita melihat ya secara dalil tentang kelembutan Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat secara fakta bagaimana lembutnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali kami akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama dalam bicara beliau, yang kedua nanti dalam sikap dan perbuatan beliau. Dalam bicara beliau, Anas bin Malik menceritakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, khadimtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin ma qala li wa ma qala li lima fa'alta hadha wa ma qala li alla fa'alta hadha. Aku menjadi pembantu di rumahnya Rasulullah SAW di Madinah itu selama lebih kurang 10 tahun. Kita tahu Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah Rasul itu 10 tahun. Waktu itu umurnya juga 10 tahun. Dia seorang anak-anak kanak-kanak. Apa kata Anas? Tidak pernah Rasul itu mengatakan kepadaku satu kalimat ah. Kita kalau nggak senang dengan orang pasti kita mengucapkan ah. Ah itu yang paling kecil. Kalau ah saja tidak diucapkan oleh Rasul, maka ungkapan-ungkapan yang lebih tinggi dari ah itu, emosi, kemarahan, maka itu tidak ada dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Mungkin kalau kita di rumah, hadirin rahimakumullah ya, kita punya pembantu mungkin, ya, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, nah, itu langsung ya kita mengomentarinya, mengomel kepada dia. Bahkan ada yang mencacinya, memakinya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang selaku seorang ayah itu kepada ya istri kita yang dimana telah berbuat banyak dalam rumah tangga, kita memaki istri, mencaci istri, mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Ini jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Begitu pula ya kita yang menjadi pemimpin, kalau sikit-sikit marah, ya sikit-sikit tidak senang dengan bawahan, ya langsung disampaikan melalui kata-kata yang kotor, yang salah, ya tentu ini tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan kata Anas, tidak pernah Rasul mengatakan kepadaku, kenapa engkau buat seperti itu wahai Anas? Kenapa tidak kau buat seperti ini saja? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dalam tutur katanya yang menyinggung perasaan siapapun, termasuk Anas bin Malik yang tadi telah mengalaminya secara nyata. Bagaimana dengan kita hadirin rahimakumullah? Berapa kali dalam sehari kita mencaci? Ya, berapa kali mungkin dalam sehari kita mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya, baik kepada keluarga kita, ya baik kepada sahabat kita, tetangga kita, bahkan juga di media sosial yang tidak sehat lagi, kita menuturkan kata-kata yang kotor tersebut. Tentu ini jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kedua hadirin rahimakumullah, yang berkaitan dengan kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam segi tutur kata ini, Nabi tidak pernah mendoakan yang buruk kepada orang lain. Luar biasa. Kita lihat peristiwa Taif sebagaimana dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum, dan juga ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini adalah pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah. Kami tidak menyampaikan secara keseluruhan karena waktu yang singkat. Intinya, dalam perjalanan Nabi ke Taif, Nabi dilempar dengan batu sehingga sandal beliau itu berlumuran darah. Ini perjuangan dakwah Rasulullah SAW, dan dibantu oleh Zaid bin Harisah sehingga dia melindungi Rasulullah SAW. Ketika Nabi keluar dari Taif, ketika sampai di sebuah tempat namanya Qarnul Manazil, di sana itu turun malaikat Jibril bersama dengan malaikat penguasa gunung. Itu malaikat yang memang dia megang kekuasaan gunung. Apa kata malaikat Malikul Jibal ini? Wahai Muhammad, kata Jibril, ini malaikat sudah siap. Itu Al-Akshabain, ya, Al-Akshabain itu adalah
satu gelar gunung ya, yang 2 buah gunung yang ada di kota Mekah tersebut, di mana dia sudah siap untuk menghempaskan gunung itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Muhammad tinggal bilang saja, maka malaikat ini akan melemparkan gunung tersebut kepada penduduk Makkah dan itu akan hancur semuanya. Apakah Rasulullah SAW menerima ini dengan serta-merta? Yang nawarin bukan orang-orang yang katakanlah pejabat ya, atau dia itu punya kekuatan secara militer. Yang nawarin itu malaikat. Bayangkan hadirin rahimakumullah, apa jawaban Rasulullah SAW? Inni uridu an akhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Yang kuinginkan adalah keluar dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan hidayah dari orang-orang yang telah menghinanya, dari orang-orang yang telah mencacinya, dari orang-orang yang telah melempari dengan batu. Ini akhlak yang sangat luar biasa hadirin rahimakumullah. Sehingga Allah mengkhitab beliau dalam Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba kami yang di mana mereka adalah hamba Tuhan kami yang Rahman itu berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan merendah hati, tidak sombong ya, tidak menunjukkan akan kekuatannya, tapi beliau merendahkan hatinya, bersifat tawadhu. Kalau ada orang-orang yang jahil yang mengganggu mereka atau yang mengusik mereka, maka jawabannya adalah salama. Dia mengucapkan kata-kata keselamatan, kata-kata kebaikan hadirin rahimakumullah. Tidak dia balas dengan cacian, tidak dia balas dengan kata-kata yang kotor, tapi Nabi mengatakan salam, salam, keselamatan, keselamatan. Ini akhlak Rasulullah SAW. Sehingga orang akan melihat citra Islam itulah citra yang penuh dengan kelembutan, bukan dengan citra yang penuh dengan kekasaran. Yang ketiga yang berkaitan dengan kelembutan daripada perkataan Nabi Muhammad SAW hadirin rahimakumullah adalah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmidzi, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi Muhammad itu tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau kata al-fahsyu artinya yang mendekati kepada perkataan maaf ya, yang berkaitan dengan hubungan ya suami istri, itu namanya fahsya. Nabi tidak pernah mengatakan ungkapan-ungkapan yang kotor. Dan juga Nabi tidak pernah berbuat perbuatan yang keji dan kotor tersebut. Kita lihat dalam keseharian kita, kadang waktu kita terkejut, kata-kata kotor itu kita ucapkan. Kadang hadirin rahimakumullah ya, kalau kita dapat musibah yang sifatnya itu tiba-tiba, katakan ban Honda kita bocor, langsung kita mengucapkan kata-kata yang kotor tersebut. Kadang juga kita lihat orang-orang mubaligh ya, penceramah di dalam mimbar, ada di antara mereka yang melemparkan kata-kata yang kotor tersebut. Bahkan ada ceramah-ceramah itu hadirin rahimakumullah yang berisi ya tentang ya pembahasan yang kotor-kotor itu, dan banyak orang yang suka tentang itu. Itu jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Maka kalau orang yang lembut, maka dia tidak akan pernah cakap kotor, tidak akan pernah berbuat perbuatan yang kotor, termasuk yang baru viral hari ini yang sangat kotor, yang sangat jijik, wala'iyadzubillah hadirin rahimakumullah. Ada ditangkap sebahagian orang yang dimana mereka berhubungan sesama jenis atau liwat ya, dalam pandangan fikihnya seperti itu. Ini jijik sekali dan ini bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu menghindari ungkapan dan kata-kata yang kotor, maka perbuatan-perbuatan kotor pula itu jauh daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasul, contohlah
bagaimana Rasulullah SAW dalam bertutur kata. Hadirin rahimakumullah. Sesi kedua, ini kelembutan Nabi berkaitan dengan tingkah laku harian beliau. Hadis sahih ya, riwayat Tabrani dan juga Sunan An-Nasai menyebutkan, juga bersumber daripada Aisyah. Kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat wala imra'atan wala khadiman. Nabi Muhammad itu tidak pernah mukul apapun, tidak pernah mukul istrinya, tidak pernah mukul pembantunya. Tanda orang yang lembut, dia tidak pernah main tangan, dia tidak pernah menggunakan kekuatan tangannya untuk menyakiti orang lain. Tidak usah jauh-jauh, hadir rahimakumullah, kita di rumah tangga mungkin punya anak, lalu ada salah anak kita sedikit, udah main tangan, kita cubit anak kita. Yang lebih besar lagi, ada kekerasan, kita tampar anak kita. Ini jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Apalagi sampai menampar istri. Ada orang-orang itu sikit-sikit marah, pulang ke rumah marah kepada istri lalu nampar istrinya. Ini jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW, beliau berdakwah dengan kelembutannya, dan dalam rumah tangganya beliau dikenal memiliki sifat yang lembut. Begitu pula dalam masyarakat, baik secara tutur kata maupun perbuatan, beliau tersebut amat sangat lembut, yang sangat luar biasa. Dan inilah sebagai modal dakwah beliau. Kita tidak mungkin merubah orang itu dengan kekasaran. Maka dekatilah dengan sifat-sifat yang lembut, insya Allah semua orang akan berubah. Hadirin rahimakumullah. Contohlah akhlak yang luar biasa ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sifat lembut ini harus ada dalam setiap apapun, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innar rifqa, sesungguhnya akan kelembutan itu, yakunu fi kulil umur, adalah dalam setiap perkara. La yakunu rifqu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kalau seandainya dalam setiap perkara itu ada sifat lembut, maka hal perkara tersebut akan menjadi lebih indah. Tapi dalam perkara tersebut tidak ada lagi nilai-nilai kelembutan, maka itu akan menghinakannya atau akan merusaknya. Maka oleh karena itu, yang sederhana ini, satu sifat yang sederhana, sifat lembut, hadir rahimakumullah, ini saja kita contoh dari Rasulullah SAW itu, maka ini menjadi modal kebaikan buat kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW. Demikian adanya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah fayasrifu anhum abwabal jahli wasyubhah yamadarikus syaitani wasyabakuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyyi qadiman wa lam yazal qailan
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.